ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa terkasih, Bapa yang maha baik, yang kami sembah dan kami puji di dalam Kristus Yesus anakmu yang tunggal. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu hingga pada pagi hari ini kami masih boleh melakukan ibadah sekolah minggu. Anak-anak dari rumah masing-masing, kami guru-guru sekolah minggu dari gereja. Walaupun kami berbeda tempat Tuhan, kami satukan hati, pikiran dan jiwa kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga mengakhirinya nanti, semuanya dalam sukacita yang besar, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tak lupa Tuhan, kami mau mendoakan keadaan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang memusnahkan, biarlah Tuhan juga yang menjadikan semuanya menjadi baik, dan kami dapat kembali beribadah bersama-sama di gereja-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, di atas segala permohonan kami, ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, kita menyebutkan hukum Taurat atau tita yang ketiga. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari anak-anak, kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama menghafal ayat bulanan kita bulan April yang kita ambil dari Lukas 12 ayat 8. Mari kita bersama-sama membacakannya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Anak-anak, mari kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu, kita persiapkan hati kita dan kita persiapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami, kuduskanlah kami, berikanlah Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu, kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua, anak-anak menyimaknya dengan baik. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, apakah engkau bersukacita? Apakah yang membuat hatimu bersukacita? Kapan kamu bersukacita? Bersukacitalah karena Yesus telah bangkit, menang atas kuasa maut. Kebangkitan Yesus adalah sukacita yang sangat besar. Sebab itulah sebagai bukti bahwa
kita pun beroleh keselamatan. Anak-anak sekolah minggu, setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus beberapa kali menampakkan dirinya sebelum naik ke surga. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian kepada para perempuan yang kembali dari kubur. Matius 28 ayat 9 sampai dengan 10. Ketiga, kepada Simon Petrus. Lukas 24 ayat 34. Keempat, kepada 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. Lukas 24 13 sampai 16 dan seterusnya. Nah, anak-anak sekolah minggu, hal itu sebetulnya hendak mengatakan bahwa Yesus Tuhan benar-benar bangkit. Yesus yang telah mati telah bangkit, hidup kembali. Itulah kabar baik dan sukacita bagi dunia ini, bahwa Tuhan kita hidup. Yesus Tuhan benar-benar telah bangkit dari kematian. Jadi karena Tuhan kita hidup, maka Tuhan pasti mendengar doa saya, doa anak-anak sekolah minggu, doa kita. Tuhan pasti menolong kita, menolong anak-anak sekolah minggu, menolong semua yang berseru kepadanya. 3, Tuhan berkuasa di atas bumi dan seluruh langit dan seluruh dunia ini. 4, Tuhan sanggup memberi berkat. 5, Tuhan mampu berbuat sesuatu melalui mujizat. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita. Perhatikanlah nats ini. Bahkan saat murid-murid Yesus telah lelah semalaman menjala ikan, namun tidak mendapat apa-apa, tetapi saat Yesus menyuruh mereka untuk mencampakkan jalannya ke sebelah kanan perahu, dan murid-murid melakukan, lihatlah, mereka mendapatkan ikan-ikan besar dan banyak. Tahu berapa banyaknya? 153 ekor. Wow, sungguh banyak. 153 ekor. Nah, berbahagialah siapapun yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Dosa telah dikalahkan oleh Yesus. Kita telah menang. Sekarang kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Anak-anak sekolah minggu adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari maut dan dosa. Keselamatan telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu, dan kepada semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit memberikan kemenangan bagi kami. Karena itu kami bersuka cita. Kami percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan mendengar doa kami. Tuhan mendengar permohonan kami. Tuhan melepaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Karena itu kami sangat bersuka cita. Berkati anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Berkati tumbuh kembang mereka. Dan berkati juga orang tua mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Persiapkan persembahan kalian di tangan kanan dan mari kita puji nama Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 129. Ada 2 jalan. Ayo kita abang. Mari anak-anak kita berdoa untuk persembahan kita.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.